Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, teruntuk untuk pengusaha fotokopi. Di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara saya menghandle fotokopi atau orang fotokopi yang jumlah lembarnya itu banyak. Dalam hal ini contoh kasus soal ujian. Nah, ini cara yang saya lakukan. Langsung saja di sini saya contohkan. Oh ya, ini berupa file ya. Nanti jadi temunya itu print copy. Nah, langsung saja di sini saya contoh. Ini ada fotokopi soal UTS. Nah, soal UTS ini ingin saya copy. Bagaimana cara menghandlenya? Silahkan simak baik-baik. Jadi yang pertama tentu file dari klien atau dari customer itu kita masukkan ke dalam satu folder khusus. Kalau di sini saya letakkan di E ya, di local disk E. Dengan nama folder soal UTS. Ini kalau kita buka isinya ada beberapa kelas. Nah, yang saya lakukan yang pertama ini saya ekstrak dulu satu-satu ya, ekstrak file satu-satu ya. Kelas 1, kelas 2, sebentar, agak remote ini. Install file, pasti kelas 3, mungkin kelas 4, kelas 5, mungkin kelas 6. Nah, teman-teman bisa langsung satu kali kerja. Jadi sehari itu full, mulai nyetak kelas 1 sampai kelas 6, atau satu kelas per kelas. Kalau kemarin karena saya tenaganya kurang, cuma dihandle 2 orang, makanya satu kelas, satu jenjang dulu. Jadi kelas 1 dulu dicetak, kemudian kelas 2. Nah, ini kalau bisa ditaruh di folder sini ya, di luar sini ya. Jadi nanti langsung ke ini, kita cut dulu, kita taruh ke folder paling luar sini. Nah, maksud saya ketika dibuka folder kelas 2 langsung berupa isi. Kelas 3, ini kita taruh di luar juga, kita cut ke sini. Keluar sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat Excel. Pertama nomor, kemudian nama mapel, ini adalah nama file atau filenya, kemudian kelas, kemudian jumlah FC di fotokopi berapa. Ini jumlah lembar dulu, jumlah lembarnya. Jadi nanti dalam satu soal itu ada berapa lembar, ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar, ada yang 1 lembar, seperti itu. Kemudian jumlah total, jumlah FC, yang terakhir jumlah total.
Nah, ini kita kasih nomor 1, 2 dan seterusnya. Lalu nama mapel. Nah, nama mapel ini kalau kita copy satu-satu kan lama. Ini ada triks. Caranya kita buka CMD. Jadi klik start, cari CMD, muncul paling atas. Ini kita klik kanan, run as administrator, yes. Nah, kita urut dari kelas 1 ya, kelas 1 dulu. Ini oh ya, makasih. Ya, ini kita lihat letaknya file-file ini di mana, yaitu di E soal UTS kelas 1. Nah, ini kita arahkan. Ini kan masih lokasinya masih di C Windows System 32. Ini kita ke E. Caranya E.2 enter. Nah, ini baru di E. Kita masuk ke folder soal UTS. Caranya CD soal gitu aja, kita tab. Nah, nanti muncul soal, kita tab ya. Nah, ini sudah buka folder soal UTS, kemudian buka folder kelas 1, berarti CD kelas 1. Nah, ini sudah terbuka. Jadi ini posisinya sudah berada di E soal UTS kelas 1, sama lokal disk E soal UTS kelas 1. Nah, kita copy semua nama file itu dengan menggunakan perintah ini, dir b nama file. Ini bisa di copy, klik kanan. Nah, ini untuk pastenya klik kanan ya, untuk paste itu klik kanan, dir garis miring b spasi ya, dir spasi garis miring b spasi lebih besar spasi nama file. Nama file ini kalau saya kasih depannya ini Z, biar nanti di belakang sendiri Z nama file .txt ya. Kemudian kalau sudah, kita enter. Nah, di sini dilihat ada file baru namanya Z nama file. Ini kita buka. Nah, isinya nama-nama file yang ada di sini. Ini kelas 1 ini kita copy, yang nama filenya nggak usah diikutkan. Nah, ini kan di bawah sendiri karena tadi namanya Z, jadi paling bawah. Ini kita copy, kita taruh di Excel tadi. Kita paste. Nah, ini kelas 1. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa lanjutkan sampai kelas 6. Ini misal kelas 1 jumlah yang harus difotokopi misal 72. Ini kita masukkan aja 72 semua file. Semua apa? Semua mapel ini di copy 72. Karena misal jumlah total kelas 1 itu 72 anak. Sorry, ini lembar jumlah lembar ya. Ini nanti dulu karena kita belum tahu setiap masing-masing file itu berapa jumlah lembarnya. Ini yang jumlah FC ini loh. Jumlah ini misal tadi 72. 72, sorry. 72. Nah, ini teman-teman bisa langsung lanjut dulu sampai kelas 6, baru nanti kita cek satu-satu ada berapa lembar. Kalau yang saya lakukan seperti ini, saya masuk ke ini, ke folder kelas 1. Nah, kalau Windows 11 itu ada fitur ini, multi display istilahnya. Jadi file explorer ini ditampilkan berjejer dengan tampilan apa lagi,
window apa lagi. Contoh seperti ini ada Excel, berarti ini nanti jajar sama Excel. Nah, di sini dinyalakan dulu previewnya biar nanti di sini terlihat. Contoh ya, ASTS VK ini ada 2 lembar, kita masukkan 2. Kemudian PKN 2, bahasa Arab 2, SPDP 2, Akidah 2, bahasa Jawa 2. Ini kebetulan 2 semua ya. Kalau kelas atas ada yang 3 biasanya. Bahasa Indonesia 2, Kurdis 2, bahasa Inggris 2. Nah, terakhir sains, bahasa Inggris 2 tadi, sains juga 2. Nah, ini kelas 1. Untuk kelas 2 sampai 6 lakukan hal yang sama sampai nanti isinya ini penuh. Nah, kalau sudah penuh, ini nanti teman-teman bisa menjumlah total lembarnya. Ini contoh kelas 1 saja dulu ya. Untuk kelas 2 caranya sama. Filenya di copy, nama filenya di copy, kita masukkan ke sini, kasih kelas 2. Terus dilihat jumlah lembarnya berapa, jumlah kopiannya berapa. Nah, ini kita bisa menghitung jumlah total lembar yang dibutuhkan. Contoh ini saya zoom. Untuk kelas 1 semua mapel dibutuhkan berapa lembar, itu caranya ya kita sama dengan jumlah lembar dikali itu bintang jumlah FC. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, terus di sini total akhirnya kita zoom. Nah, enter. Nah, untuk kelas 1 saja dibutuhkan 1584 lembar kertas. Nah, dibutuhkan kertas sebanyak 1584 lembar. Ya, sekitar 3 rim lah. Ini kelas 1. Nanti kelas 2 juga seperti itu. Silakan teman-teman lakukan hal yang sama. Nah, mungkin cara ini ada yang bilang ribet, tapi tidak. Ini ribet cuma di awal saja, tapi nanti ketika proses mencetaknya itu, proses penggandaannya, ini sangat memudahkan. Ini teman-teman nanti bisa ngeprint, ini di print sedemikian rupa sehingga nanti bisa dibuat untuk checklist, lembar checklist. Misal ini proses cetak selesai. Nah, yang di lembarnya itu kita centang. Lanjut ASTS PKN dan seterusnya sampai kelas 6. Begitu ya. Jadi, dan ini juga nanti bisa kita berikan ke sekolah untuk dibuat acuan perhitungan ulang. Misal benar nggak sih total yang diberikan oleh pihak fotokopi kepada kita. Nah, itu kita berikan ini. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya share. Kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, share atau subscribe. Sekian dari saya, Alikna Printing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.